Bisa Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia saat ini belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana sebagai negara agraris tingkat konsumsi buah dan sayur penduduk di Indonesia hanya sebanyak 400 gram per hari. Halo Sobat Review, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia saat ini belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO loh. Bahkan sebagai negara agraris, tingkat konsumsi buah dan sayur penduduk tanah air hanya sebanyak 400 gram per hari. Padahal sektor pangan dan gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan imunitas sehingga dapat mencegah penularan virus COVID-19. Apalagi pandemi juga telah memberi dampak kepada peningkatan resiko penurunan ekonomi keluarga sehingga menjadi rawan bagi industri pangan. Untuk itu, pihak Kemenkes terus berupaya untuk menyeimbangkan gizi masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan gizi. Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku pola hidup sehat dan sadar gizi kepada masyarakat. Tidak hanya soal sayur dan buah sobat, Kementerian Riset dan Teknologi juga menyoroti rendahnya konsumsi protein di dalam negeri, di mana konsumsi daging ayam dan sapi dinilai masih lebih rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan tingkat konsumsi daging ayam dan sapi di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan tingkat konsumsi rokok. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan inovasi melalui produk biotek untuk ayam lokal unggul dan sapi, di mana upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ayam dan sapi, sehingga pasokan keduanya tercukupi untuk dikonsumsi masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Budiman Kusmanto. Beliau adalah Direktur PT Berdikari Putra Abadi. Selamat pagi Pak Budiman. Selamat pagi Pak Igi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Beberapa waktu yang lalu sempat join di IDX Inkubator. Sebelum membahas itu, saya ingin mengenal terlebih dahulu PT Berdikari Putra Abadi. Bergerak di bidang apa Pak Budiman? Jadi kita bergerak di bidang food supply Pak. Kita ada beberapa divisi, salah satu divisinya adalah divisi poultry. Jadi kita di sini ada pemotongan ayam, lokasinya di daerah Solo Pak. Kita ada kapasitas pabrik 3.000 ekor per jam. Kapasitasnya, kemudian kita juga ada divisi non poultry, jadi kita di situ ada beef, ada buffalo, ada seafood, ada salmon, dan juga kita ada divisi juga untuk food process Pak. Jadi di sana kita jual makanan olahan Pak. Baik. Jadi lebih arahnya ke food supply Pak, untuk B2B Pak. Artinya ini one stop store untuk kebutuhan pemenuhan protein masyarakat Indonesia, protein hewani maksud saya. Baik, betul, Pak. Mengapa ini menjadi sebuah sektor yang Berdikari Putra Abadi geluti, Pak Budiman? Seberapa menarik sebetulnya ini marketnya untuk masyarakat Indonesia? Karena memang food ini tidak bisa lepas ya Pak dari orang, semua pasti harus butuh makan. Dan ini memang terbukti juga, meskipun kondisi 2020 ini kan kita semua mengalami pandemi ya Pak ya. Banyak bisnis, banyak sektor yang posisinya growth-nya minus. Tapi kita di Berdikari ini, di industri ini, masih meskipun pandemi, kita masih bisa growth positif Pak tahun ini, meskipun kondisi pandemi. Jadi memang terbukti, meskipun ada kondisi pandemi ini pun, bisnis ini tetap sustain, Pak. Baik, secara year on year growth-nya seperti apa Pak Budiman? Kita kemudian bandingkan dengan kondisi 2019 lah. 2019 dan juga growth-nya sejauh ini di tahun 2020 seperti apa? Sama atau mungkin ada pengurangan lah dikit dari sisi pertumbuhannya? Kalau growth-nya, jujur memang tahun-tahun sebelumnya kita growth selalu double digit, Pak. Tapi memang untuk tahun ini, kita mau ngejar double digit agak sulit. Akhirnya kita growth-nya single digit aja Pak tahun ini. Artinya Pak. ini secara proyeksi hingga akhir tahun hanya 1 digit saja growth-nya begitu ya? Single digit growth-nya Pak. Baik, betul. baik. Ya, oke. Secara proses dari bagaimana sebetulnya perusahaan Anda sendiri memproduksi produk-produk yang secara jaminan ini akan terserap maksimal di masyarakat. Prosesnya seperti apa pada saat awal mendirikan perusahaan Anda ini Pak Budiman? Kita basicnya dulu sempat ternak Pak. Kita sempat ternak, untuk harga ayam hidup itu kan naik turun Pak. Nah kita supaya bisa lebih sustain, kita mau nambahkan value Pak, kita motong. Jadi kita deliver ke customer sudah bentuk potongan. Dan kita mulai 2018 ini juga ada satu divisi baru,
Dan memang growth kita salah satunya dari sini Pak, di sisi custom. Jadi kita memberikan custom Pak ke customer. Jadi customer minta seperti apa kita bisa full custom Pak. Bahkan ada customer minta sudah digiling kita bisa. Mereka minta sudah dibentuk burger, kita bisa kirim Pak, sudah bentuk burger. Mereka minta dipotong-potong guys, kita bisa. Mereka minta sudah dibentuk sate pun kita bisa Pak. Jadi kita betul-betul custom Pak. Baik, biasanya untuk permintaan yang B2B ya Pak Budiman, atau sebetulnya juga mungkin ada konsumen retail yang juga permintaannya spesifik? Kalau retail, kebetulan kan karena memang kemarin sempat pandemi ya Pak ya, kita selama ini kan segmennya B2B. Kita mulai pandemi ini kemarin, kita mulai develop ada B2C Pak. Jadi memang langsung end user. Jadi kita mulai tahun ini ada develop aplikasi, itu sudah ada di App Store, namanya di Limit Shop. Jadi bagi customer yang mau order kebutuhan protein hewani, macam-macam dari poultry, dari non-poultry, seafood, semuanya kita ada di situ Pak. Jadi tinggal lewat telepon, bisa pesen nanti kita kirim Pak. Oke, itu untuk B2C ya? B2C Pak, betul Pak. Baik, oke. Kita masih ada satu segmen Pak Budiman, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.